Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Sisliani Caniago, mahasiswa PPG Daljak angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta PPG 20.866.486. Nomor induk mahasiswa 20.5.721.503. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek rekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang akan saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai PPG Daljak angkatan 3 2021. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kecil, tidak boleh sombong. Bagaimana keadaannya? Ada kita hadir hari ini semua? Iya, ada sebagian yang tidak hadir ya. Tadi udah meng-WA Ustazah, sebagian sakit, kemudian ada juga acara keluarga. Ya. Bagi kita yang hadir hari ini, kita tetap semangat belajar ya Ustazah, walaupun dalam kondisi pandemi ya. Baik, supaya pembelajaran kita lebih hikmah, kita pimpin dulu berdoa. Hari ini jadwal dari Dira yang mimpin ya. Silakan Dira. Siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Baik, karena Ustazah, untuk menguatkan nasionalisme kebangsaan kita selalu sebelum belajar menyanyikan lagu kebangsaan ya. Pada hari ini lagu kebangsaan yang kita nyanyikan tentang hari-hari kemerdekaan, ciptaan Ham Mutahar atau Haiku Hussein Mutahar ya. Sama-sama mari kita nyanyikan lagunya. Silakan cek lihat ke depan. Semangat ya nyanyinya ya.
ini tujuan pembelajaran kita dan cara kita mencapai pembelajarannya ada 5 poin. Yang pertama nanti kita akan melakukan pengamatan video tumbuhan. Nah, di situ Ustazah akan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan baik. Kemudian selanjutnya pembelajaran kita akan melakukan diskusi kelompok. Di situ siswa mengidentifikasi bentuk dan bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, kemudian akan melalui pengamatan tanaman, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan dalam bentuk gambar. Jadi nanti anak ustazah di LKPD membuat laporan dalam bentuk gambar tanamannya ya, dituliskan fungsi dan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Itu di LKPD. Kemudian yang keempat, kita nanti ada wawancara. Wawancara di sini masuk kaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, mengajukan membuat pertanyaan dengan menyusun pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya ya. Pertanyaannya di sini nanti kepada guru yang lain tentang manfaat dan cara melestarikan tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Nanti daftar pertanyaan wawancara yang disusun. Jadi waktu 10 menit. Kemudian setelah selesai melakukan wawancara, ustazah akan membuat laporannya, membuat kesimpulan dan hasil wawancara, dan itu yang akan kita presentasikannya. Poin kelima, melalui presentasi di depan kelas, siswa mampu membuat laporan hasil wawancara dengan menggunakan kalimat efektif dan dalam bentuk teks tulisan tentang bagian-bagian tumbuhan, manfaat dan cara melestarikannya. Jadi nanti presentasi kita ada 3 bagian, melaporkan tentang bagian tumbuhan yang digambar, kemudian manfaatnya, kemudian dan cara melestarikannya. Untuk mendapatkan manfaat dan cara melestarikannya itu kita peroleh dari kegiatan belajar dengan berwawancara. Mengerti ya ustazah sampai di sini? Ya, jadi kelima poin ini ustazah harapkan bisa kita lakukan, kita belajar dengan tertib. Karena ustazah juga dalam proses pembelajaran ini akan menilai kerjasama kelompok, ketertiban kelompok, kerapian hasil kerja di LKPD. Paham ya ustazah? Ya, jadi mengerjakan LKPD dengan rapi, dan itu ada nilai rubrik bagi ustazah ya. Dan kita dan ketepatan menyelesaikan tugas. Jadi dalam sekali pembelajaran ini selesai satu tugasnya ya. Di situ ada nilai nanti bagi kelompok yang cepat menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang mau bertanya sebelum kita mulai belajar? Iya, oh ya, LKPD ustazah bagikan itu secara berkelompok, di mana satu LKPD itu 2 orang mengerjakannya ya. Walaupun kita 5 kelompok, berapa kelompok kita? Walaupun kita 5 kelompok, tapi nanti yang tampil 5 kelompok. Oke, yang tampil 5 kelompok, dan LKPD ustazah bagikan dalam 5 kelompok itu satu LKPD 2 orang. Oke, jadi kalau ada yang 3 berarti satu LKPD bekerja sama 3 orang. Halo sobat pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini,
Pipo dan Lula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian buah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada turun akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon memang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggal. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggal itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggal? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah kanan. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon sirih ini kah? Ya Lula. Baik anak ustazah, bagaimana setelah rasanya setelah melihat penayangan video di depan? Senang, oke. Saya mau bertanya, kita udah nonton kan, udah diamatin. Apa saja informasi yang kita peroleh dari video tadi? Siapa yang bisa? Apa Fikri? Oke, si Fikri bilang merawat. Apa lagi? Oke, mengenal jenis-jenis akar dari batang. Iya boleh, apa
Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan hujan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada akar pada tumbuhan ada dua akar serabut, ciri-cirinya. Udah cukup? Nah, jadi angka ini ya di depan sudah diuraikan tentang akar dan apa aja fungsi akar? Apa? Menyimpan cadangan makanan boleh, seperti tanaman apa? Ubi, singkong, dan bengkuang. Kemudian apa lagi? Kentang gitu ya. Kemudian apa lagi fungsinya? Fungsi apa? Menyerap unsur-unsur hara di dalam tanah. Yang ketiga apa? Siapa bisa menyebutkan apa lagi fungsinya? Mengokohkan tumbuhan. Iya. Akar ada dua bentuk. Jadi dijelaskan apa saja bentuk akar? Akar tunggal dan akar Oke. Kalau akar tunggal apa contohnya? memiliki batang pokok, memiliki akar pokok. Iya. Kalau akar serabut? Tidak memiliki akar pokok. Oke. Ada beberapa jenis akar khusus pada tumbuhan. Apa saja nama akarnya? Akar buah, akar serabut, akar gantung, akar Iya. Apa contoh akar gantung? Digambar. Pohon, pernah lihat pohon beringin? Ada kan akar yang gantung-gantung? Dia itu namanya batang. Tadi di uraian video batang itu apa fungsinya Narsaza? Coba sebutkan. berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Iya. Apalagi fungsi dari batang? Juga berfungsi menghantarkan mineral dan air yang diserapkan akar serta dan makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Oke. Apalagi fungsi dari batang? Sebagai cermin batang berfungsi mengedarkan air dan mineral. Iya, sebagai mengedarkan air dan mineral hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Batang ada tiga jenis batang. Apa aja Narsaza tadi berdasarkan video? Batang. Ada tiga. Batang basah, Batang basah. Apa
Jadi sekarang kita lihat membedakan ya, soalnya menyirip dan melengkung sering banget. Daun-daun itu yang mana menyirip dan mana yang melengkung. Kita lihat apa saja ya. Seperti ini dia menyirip. Ini dia tanaman ini, daun jati ini dia menyirip. Bisa dibayangkan ya menyirip. Kalau melengkung, ini daun mangga, bentuk daunnya juga seperti apa saja? Menyirip juga ya, menyirip. Nah, kalau yang melengkung, ini apa saja? Dia bentuknya melengkung. Melengkung beda dengan menyirip ya. Ya. Beda menyirip dengan melengkung. Ini contoh daun yang melengkung.
selesai. Silakan. Sudah selesai? Silakan membuat menyusun kalimat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Yang sudah selesai kan? Bapak kursi mana? Oh, bertunas. Iya. Ubi kayu untuk perkembangbiakannya bisa melalui stek ya. Batangnya dipatahkan, lalu ditanam. Apalagi Zam, akarnya pada pisang akar apa? Oke. Batangnya batang apa? Berarti kamu mengerjainnya KPD ya? Suaranya dikuatin. Apa sajakah kewajiban kita terhadap tanaman? Pertama tentu saja merawatnya dengan cara menyiram, tidak membuang sampah ke tanaman atau ke pot-potnya itu, kemudian jangan dipetik-petik juga bunganya. Apa lagi? Nomor 3, nomor 3. Apa nih? Apakah warna tumbuhan? Apakah warna tumbuhan? Ada warna hijau, ada warna merah, warna kuning, warna orange, warna apa lagi? Banyak warna pink bunganya juga ada warna kuning. Nomor 4. Terusnya, manfaat apa sajakah yang didapatkan dari tanaman bunga? Manfaat apa saja? Apa sajakah yang didapatkan dari tanaman bunga? Dari tanaman bunga yang pertama, sekolah kita dan lingkungan kita jadi terlihat indah, kemudian jadi asri dan lebih banyak mendapatkan oksigen. Apa yang ditanyakan tadi ketika wawancara?